Cerita Nelson Sarira yang selamat dari pembantaian KKB Papua. Pembantaian tersebut terjadi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Satu orang selamat dalam peristiwa tersebut. Nelson Sarira merupakan satu-satunya pekerja yang selamat dari pembantaian KKB Papua. Nelson yang berhasil dievakuasi tim operasi damai menuturkan pembantaian itu terjadi pada Rabu dini hari. Saat itu mereka hendak beristirahat di camp sebelum melakukan perbaikan Tower Base Transceiver Station atau BTS 3 Telkomsel. Nelson Sarira menceritakan bahwa KKB Papua saat itu ada sekitar 10 orang membawa senjata tajam dan senjata api. Mereka masuk ke dalam camp dan melakukan penyerangan. Ada 8 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut. Satu di antaranya anak kepala suku yang mendampingi para pekerja. Padahal sesama saudara Papua, tapi kenapa dibunuh juga? Mengetahui teman-temannya dibantai, Nelson yang baru masuk camp langsung lari. Dia mengatakan, "Saya yang lari. Waktu dia masuk, saya lari keluar masuk ke dalam jurang." Setelah melihat situasi aman, Nelson lalu mengirimkan kode bahaya dengan melambaikan tangannya ke kamera CCTV untuk meminta pertolongan. Lalu bagaimana operasi penyelamatan dilakukan? Tim Satgas Operasi Damai Kartens kemudian melakukan konsolidasi untuk melakukan evakuasi seluruh korban meninggal dunia dari TKP. Nelson sendiri langsung berkomunikasi dengan keluarganya setelah dievakuasi. Dia mengaku ingin segera kembali ke kampung halaman jika kondisi sudah pulih. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Muhammad Firman menuturkan, pelaku tiba-tiba menyerang NS dan 8 temannya usai mereka mendatangi camp. Saat itu, menurut kesaksian NS, ada sekitar 10 orang yang kemudian oleh aparat diyakini merupakan KKB pimpinan Nauwaker. Pelaku diperkirakan 10 orang, sebagian membawa parang dan senjata api. Kata Firman, kini Nelson Sarira sudah berada di Timika guna mendapatkan perawatan medis. Bagaimana proses evakuasi jenazah dilakukan? Berikut kronologi proses evakuasi. Pada pukul 08.30 WITA, rombongan tiba di Bandara Penerbat Moses Kilangin. 15 menit kemudian, kepala operasi memberikan arahan kepada para pilot dan co-pilot dan pasukan yang akan melakukan evakuasi korban. Pukul 09.15, Kepala Operasi Damai Kartens memimpin doa sebelum melepas tim yang akan melakukan evakuasi. Pada pukul 9.32, heli yang akan melakukan evakuasi berisi 4 orang diterbangkan menuju TKP Kampung Jenggereng, Distrik Beoga, di mana lokasi camp Tower B3 PT Palapa Timur Telematika untuk melakukan evakuasi. Adapun tim yang melakukan evakuasi yaitu helikopter Bell 412 EP Norek HA 5177 melaksanakan air cover evakuasi karyawan pembangunan Tower Palapa Timur Telematika di distrik Beoga. Satgas yang terdiri dari Ibda Christoffel, Brigpol Purba, dan Brigtu Franz Ikinia. Pada pukul 10.13 waktu Indonesia bagian timur, tim yang melakukan evakuasi berhasil melakukan penyelamatan terhadap korban. Satu-satunya yang masih selamat yaitu Nelson Sarira. Dan pada pukul 10.15 WITA, heli yang melakukan evakuasi diterbangkan menuju ke Timika. Heli tiba di Bandara Moses Kilangin dan tepat pukul 10.55 Nelson dibawa ke Polres Mimika dan ditangani oleh tim dokter untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan trauma healing. Dalam rangka proses evakuasi itu, pemberangkatan dilakukan melalui Bandara Penerbangan Moses Kilangin Mimika, mengingat area ini terdekat untuk menuju lokasi kejadian. Sinergitas personel TNI Polri diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban saat itu. Sebanyak 9 personel yang terdiri dari 3 personel Satgas Gakum OPS Damai,
2 anggota penerbang TNI serta 4 personel air cover telah kami berangkatkan menggunakan 2 helipad untuk proses evakuasi korban selamat, kata Kombes Pol Muhammad Firman. Di bagian lain, evakuasi 8 korban karyawan PT Palapa Timur Telematika yang dibantai kelompok KKB di distrik Beoga dibawa ke Timika melalui terminal lama VIP Bandara Moses Kilangin. Apakah proses evakuasi mengalami hambatan? Proses evakuasi tidak menghambat operasi Bandara Moses Kilangin lantaran melalui terminal VIP lama. Hingga kini, TNI Polri sudah disiagakan di lokasi bandara karena proses evakuasi dari Sugapa, Intan Jaya segera dilakukan. Dari informasi yang diperoleh, sekitar pukul 08.44 WITA, tim evakuasi sudah tiba di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, lantaran lebih dekat dari lokasi kejadian. Sebelumnya dikabarkan, tim evakuasi 8 karyawan yang dibantai kelompok KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak diupayakan hari Senin tanggal 7 bulan 3 2022. Evakuasi 8 korban karyawan PT Timur Palapa Telematika dijadwalkan hari ini sekitar pukul 6 menggunakan 3 helikopter menuju lokasi kejadian. Helikopter sudah terbang menuju lokasi sekitar 0733, jelasnya. Tim juga sudah menyiapkan 8 mobil ambulan untuk mengangkut 8 karyawan yang dibantai. Jika sudah berhasil dievakuasi ke Timika, RSUD Mimika pun juga siaga untuk melakukan tindakan medis apabila 8 korban itu tiba di rumah sakit. Di bagian lain, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia mengutuk para pelaku penyerangan tersebut. Ketua APJII Muhammad Arif menilai tindakan penyerangan tersebut sangat keterlaluan lantaran menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil. Apakah penyerangan tersebut mengganggu proses pembangunan di sana? Ya, serangan itu sangat mengganggu proses pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut. APJII mengutuk pelaku kerusuhan yang mengorbankan rakyat sipil dan mengganggu infrastruktur telekomunikasi, kata Arif. Menurut Arif, infrastruktur telekomunikasi bersifat netral dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tidak semestinya menjadi sasaran kerusuhan atau kekerasan atas nama apapun. Kepentingan publik harus dikedepankan. Keamanan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada korban lagi, kata Arif. Arif pun menyatakan bela sungkawa kepada para korban dan keluarganya. Saya ikut berduka cita kepada keluarga korban dan mengutuk serangan tersebut. Arif berharap keluarga korban mendapat keadilan dan perlindungan. Begitu juga kepada pekerja lain di wilayah pembangunan PTT Papua. Bagi APJII, mereka adalah pahlawan telekomunikasi karena telah berjuang untuk menghidupkan jaringan telekomunikasi yang memberi manfaat yang sangat banyak kepada masyarakat, kata Arif. Mewakili seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia, APJII menyampaikan duka mendalam kepada ke-8 korban tersebut. APJII menghimbau penyelenggara jasa internet untuk memasang banner bela sungkawa di jaringan masing-masing sebagai penghormatan kepada para pahlawan telekomunikasi. Sekedar diketahui, situasi terkini di lokasi penembakan 8 pekerja tower Telkomsel relatif terkendali. Aparat gabungan TNI dan polisi terus melakukan upaya pengamanan dan menutup pergerakan KKB. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video menarik lainnya.